أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف الأعراب والعجام وإمام تيمة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara'i wa 'idul masakin al-hutbatani fiha ma kana raqatayn min adh-dhuhr fa idza saydal hatibu 'ala al-minbar فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم كمل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم على معاني الدين. رب اهتم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ada salah satu tokoh ulama yang bermukim di Semarang, guru daripada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Ibu Kartini, bernama Kiai Haji Soleh Darat. Di dalam tafsir Al-Quran yang beliau susun berjudul Faidur Rahman dan diklaim sebagai kitab tafsir menggunakan bahasa Jawa pertama di Nusantara. Menariknya, di dalam kitab Faidur Rahman ketika menafsirkan ayat 7 dari suratul Fatihah, di dalam klausa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya secara keseluruhan, ya Allah berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau telah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan jalan orang-orang yang sesat dan menyimpang. Beliau ketika menafsirkan kata al-maghdub di situ, orang-orang yang dibenci, beliau mengatakan yang dimaksud orang-orang yang dibenci di suratul Fatihah di ayat 7 tersebut adalah orang-orang Islam yang berlepas diri dari syariat dan hakikat. Mereka akan menjadi orang-orang yang hidupnya mencintai dunia dan kehidupan dunia saja, tanpa memikirkan perencanaan kehidupan bahagia di akhirat. Inilah golongan yang disebut sebagai materialisme atau al-maddah, atau disebut al-maliyah atau al-maddiyah. Orang-orang yang hidupnya hanya bersandar, bertujuan secara materi saja. Maka beliau katakan jenis manusia semacam ini baik juga dari golongan kaum muslimin kal Yahud, diibaratkan seperti orang-orang Yahudi yang mereka hidupnya hanya mengejar materi saja ketika hidup di dunia ini. Kita ketahui para imam-imam besar kita di zaman tabi'in seperti al-Imam Hasan al-Basri, wa kadzalika al-Imam Malik bin Dinar, mereka menyatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta berlebihan terhadap dunia adalah pangkal dari seluruh dosa dan kesalahan. Nah, ini ucapan mereka ambil daripada kesimpulan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi pernah menyatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'un ma fiha. Dunia ini ketika Allah ciptakan, Allah laknat, dan Allah laknat seluruh yang ada di dalam dunia ini, kecuali 3 golongan. Orang yang ibadah, mengingat Allah, zikrullah, wa walah, yang taat kepada Allah, muta'allim, orang yang belajar ilmu agama, au alim, atau orang yang berilmu, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam.
Sehingga Imam Ghazali menyatakan bughdud dunya ra'su kulli hasanah. Sebaliknya, ketika seseorang membenci terhadap dunia, maka itulah sumber dari segala kebaikan. Sebagaimana mencintainya menjadi sumber dari segala kesalahan dan dosa, maka membencinya itu menjadi sumber dari segala kebaikan. Hadza kama qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Jadi jangan sampai kita hidup ini meletakkan tujuan hidup kita hanya di dunia. Jangan sampai kita letakkan kecintaan di dalam hati kita hanya kepada materi. Maka inilah yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dilarang kita sukses dalam perkara duniawi, tidak. Karena standarnya itu bukan masalah sukses, kaya atau jabatannya tinggi, tidak. Yang fakir tapi lalai kepada Allah disebut cinta dunia. Yang kaya, yang sukses tapi tidak melupakan Allah, maka tidak dikatakan cinta dunia. Standarnya bukan karena harta atau jabatan, tapi kecintaan di dalam hati. Sehingga kaum solehin ketika berdoa, mereka selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini cukup di tangan kami, jangan kau jadikan dunia ini ada di dalam hati kami. Kemudian ditafsirkan waladhdallin. Beliau tafsirkan waladhdallin adalah orang-orang yang berlepas dari tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna tauhid kepada Allah bukan hanya mengesahkan Allah, tapi harus meyakini akan kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini seluruh firman-Nya di dalam Al-Quran, meyakini seluruh wahyu yang disampaikan lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertauhid tidak akan menjadikan nafsu sebagai budaknya. Dia tidak menjadi budaknya nafsu, dia tidak menjadi budaknya dunia, tapi sebaliknya, nafsu dan dunia diatur oleh dia. Inilah yang disebut dalam satu mazhab hedonisme. Tujuan kehidupan di dunia hanya ingin mencari kesenangan duniawi semata. Ini juga pemikiran yang menyimpang. Mazhabul tamattu atau muta'ati, mazhab yang tujuan hidupnya hanya mencari kesenangan dunia semata. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita hidup bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Maka kesenangan yang abadi itu di akhirat. Jangan sampai kita menafikan satu kebahagiaan yang abadi dan kita korbankan itu hanya untuk mencari kesenangan yang sesaat di dunia ini dengan menghalalkan segala cara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dari sinilah musuh-musuh Islam, oknum dari sekelompok, baik yang berasal dari Nasrani maupun Yahudi, sekelompok dari mereka paham cara merusak umat Islam lewat dua pemikiran tadi. Kita kenal dengan istilah culture strike, serangan dari sisi budaya Islam. Itu dirusak terlebih dahulu, maka pemuda-pemuda Islam ketika rusak, maka agama ini pun akan rusak dan hancur. Tiga misi mereka untuk merusak dan melemahkan Islam, yaitu disebut dengan 3F: fashion, food, fun. Pertama, lewat pakaian. Mereka membuat pakaian-pakaian dianggap model dan stylish di zaman kekinian, yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengatur menutup aurat. Berapa banyak pakaian kaum wanita
yang dibuat membuka aurat. Hal itu terang-terangan adalah satu cara untuk menghancurkan ajaran Islam lewat pakaian. Yang kedua, lewat food, makanan. Banyak makanan-makanan baik sengaja maupun tidak sengaja direncanakan memasuki unsur-unsur haram di dalam makanan. Makanan-makanan yang berbahasa asing lebih dicintai oleh anak-anak muda dibanding makanan-makanan yang berbahasa daerah atau berbahasa Indonesia. Ini adalah serangan kultural untuk menjadi satu cara dan implikasi daripada degradasi akhlak pemuda kaum muslimin lewat pakaian, makanan, dan yang ketiga fun, lewat hiburan-hiburan. Orang kalau sudah sibuk dengan hiburan, maka khusyuk dalam ibadah tidak akan ada. Yang ada adalah kelalaian demi kelalaian. Inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, merusak agama Islam lewat pakaian, makanan, dan juga hiburan. Mereka merusak daripada kultur budaya yang mulia yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita ketika membaca sejarah, ada ideologi-ideologi yang dilarang di dalam agama Islam dan dia masuk ke dalam agama Islam. Al-fiqrah al-mamnu'ah. Yang pertama disebut al-almaniyah, sekularisme, yaitu satu pemahaman yang dimana agama dipisahkan dengan kehidupan dunia, tidak bisa masuk di dalam lini kehidupan manusia, dipisahkan antara hukum agama dengan hukum negara. Ini pemikiran sekuler dan jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam lewat Al-Quran dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwa hukum Islam hudal lil muttaqin, sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Pedoman hidup maka mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dari sosial, budaya, ekonomi, bahkan pemerintahan harus mengadopsi daripada hukum-hukum Islam yang sudah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka sungguh dia telah keluar dari cara dan ajaran yang benar. Al-fasiqun. Di ayat yang lain disebut al-kafirun, kufrun duna kufrin. Dia telah mengingkari ajaran Allah dan ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di Indonesia kita tidak menganut paham tersebut. Kita sudah menerapkan hukum Islam, walaupun tidak sepenuhnya, tapi kurang lebih sudah menuju ke arah sana. Ada pengadilan agama, di situ menggunakan pendapat mazhab-mazhab, baik dalam masalah waris, pernikahan, ibadah haji, umroh, dan seterusnya. Maka ini berbeda dengan Turki, di awal-awal berdiri sebagai negara Islam sekuler pertama yang memisahkan hukum Islam dengan hukum negara. Ini adalah hal yang bertentangan, sehingga dirubah seluruh yang berbau bahasa Arab, dianggap bahasa Arab sebagai bahasa satu bangsa. Berbeda dengan kita menganggap bahasa Arab adalah bahasa agama Islam. Mereka golongan sekuler menganggap bahasa Arab adalah bahasa dari suku dan bangsa Arab. Dirubah seluruh bahasa Arab, mulai dari khutbah semuanya berbahasa Turki, azan berbahasa Turki, madrasah-madrasah Islam ditutup, dan seterusnya. Maka hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pemikiran disebut pluralisme, yaitu yang menganggap bahwa seluruh agama itu benar. Ini juga adalah satu pemikiran yang terlarang di dalam agama Islam. At-ta'addudiyah ad-diniyah, yang disebut dengan at-ta'addudiyah ad-diniyah, karena tidaklah semua agama itu masing-masing mengimani agamanya. Tidak boleh memaksakan agama yang sana benar dan agama yang ingin benar. Kalau semua agama yang benar, maka tidak perlu kita beragama di muka bumi ini. Kita diajarkan beriman
Kita harus yakini bahwa agama yang paling benar adalah agama yang kita anut, agama Islam. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Inilah dasar dan prinsip yang harus kita pegang. La syak, tidak boleh ada keraguan dalam masalah ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, ketika mendengar ajaran Islam yang aku bawa, namun mereka tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, lalu mereka wafat, meninggal dunia, kana min ashabin nar, mereka termasuk penghuni neraka. Ini bukan masalah toleransi atau intoleransi, ini masalah akidah. Kita diajarkan bukan hanya toleransi, tapi wajib berbuat baik kepada orang yang di luar agama kita. Dalam kitab-kitab fikih, kalau kita temukan jenazah, yang jenazah itu adalah jenazah seorang non-muslim, sedangkan di daerah kita tidak ada orang-orang non-muslim, dan kita mencari keluarganya, tidak ditemukan keluarganya, maka syariat kita mewajibkan bagi kita mengurus jenazahnya. Wajib hukumnya, kita wajib mengkafaninya, kita wajib menguburkannya, layaknya penghormatan kita kepada saudara kita yang muslim ketika dikuburkan dan dikafani. Ini luar biasa ikhwanul muslimin. Tapi ketika berbicara prinsip agama, maka di sini kita harus dengan tegas dan penuh keyakinan bahwa agama yang kita anut adalah agama yang paling benar dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilarang di sini, jangan melecehkan agama lain, jangan merendahkan agama lain. Hormati juga mereka dengan keyakinan mereka, tapi kita hanya diajarkan mengimani. Itu adalah pribadi personal seorang muslim, harus yakin bahwa agama kita agama yang satu-satunya diterima oleh Allah taala di yaumil qiyamah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk terbaik sealam jagat dan pemimpin dari seluruh rasul dan para anbiya. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang sengaja disusupi di dalam Islam untuk merusak ajaran Islam itu sendiri. Ada juga ekstremisme, pemahaman ekstrim. Ini juga adalah pemikiran yang menyimpang. Rasul menyatakan dalam hadis, "Iyyakum wal ghulu, fa innama halaka man kana qablakum." Sesungguhnya kalian harus berhati-hati dengan sifat ekstrim, pemikiran yang ekstrim, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa bil ghuluwi fid din, karena sebab ekstrim di dalam beragama. Kita diajarkan di dalam Al-Quran tawassut, moderat. Waja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakun rasul 'alaikum syahida. Kami jadikan kalian umat yang moderat, pertengahan, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Dan masih banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti liberalisme yang menganut faham al-madhhabu al-ifradi atau at-tahririyah, bebas berfikir di dalam beragama. Ini juga menyimpang. Agama menjadikan rujukan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah, sedangkan akal itu sebagai pendukung, karena banyak sekali perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Kita tidak bisa menjangkau dengan akal perkara alam kubur, yaumil qiyamah, perkara-perkara gaib, tapi kita cukup mengimani itu. Mengimani itu lewat apa? Apakah lewat akal? Tidak, tapi lewat iman kita kepada informasi yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Man i'tasama bi'aqlihi faqad dhalla
siapa orang yang hanya berpegang dengan akalnya di dalam beragama tanpa merujuk kepada nas Al-Quran dan hadis dan aqwal ulama, maka sungguh dia akan menyimpang di dalam beragama. Ini pemikiran-pemikiran yang wajib kita tinggalkan. Ada asyuyu'iyah, komunisme juga, dan seterusnya. Maka kita harus kuat di dalam prinsip pokok agama Islam, sehingga kita selamat ketika kita hidup di dunia, dan kita selamat ketika meninggal dunia di alam akhirat. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي لي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadirul jum'ah wal jama'at. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا مسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفريقيا. اللهم انصر إخواننا مسلمين في العراق. اللهم انصر إخواننا مسلمين في عراق. اللهم انصر إخواننا مسلمين في الصين. اللهم انصر إخواننا مسلمين في هند. اللهم انصر إخواننا مسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا مسلمين في تايلاند. اللهم انصر إخواننا مسلمين في بورما. اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلبين. اللهم انصر إخواننا مسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا رب البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا له فاسألوا من فضله يعطيكم فلذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله